Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Darman Denesa. Alhamdulillah wa syukurillah, pada saat ini Kang Darman akan menyampaikan perihal tentang hakikat bertasbih. Yakni bertasbih itu beda dengan berzikir atau wirid. Dalam konsep sadar Allah atau dengan 3T, yaitu tasbih, tahmid, takbir. Tasbih yaitu dengan mengucapkan subhanallah, tahmid dengan mengucapkan alhamdulillah, takbir dengan mengucapkan Allahu Akbar. Namun tasbih di sini yaitu menerima, dalam artian menerima semua kehendak dan ketentuan Allah dan menerima kudrat serta iradatnya Allah Ta'ala. Jadi gimana menerima itu? Yaitu kita menerima, diberikan indrawi. Ini adalah kehendak Allah, ini adalah kuasa Allah, dan ini adalah kudrat Ilahi Ta'ala. Kita terima walaupun indera kita ini tidak sempurna, yaitu mata sebelah kita tidak melihat, telinga kita tidak mendengar, kita terima. Itulah hakikat subhanallah, itu menerima kehendak, menerima kuasanya, menerima kudratnya. Nah, beda dengan berzikir, yaitu mengagungkan cara kita mendekat kepada Allah. Beda lagi dengan wirid, karena wirid itu adalah hitungan dengan menyebut asma tertentu atau asmaul husna dan itulah. Namun di sini saya menekankan bahwa bertasbih itu adalah menerima ketentuan dan kehendak Allah. Jadi barang siapa yang menerima kehendak dan ketentuan Allah, itulah suatu kebahagiaan bagi si hamba itu. Kuncinya dalam menerima ketentuan dan kehendak Allah adalah sadar Allah. Maka dengan selalu beristiqomah mengamalkan zikir nafas, sehingga disadarkan oleh Allah, yaitu sadar Allah, barulah kita menerima segala kuasa, kehendak, kudrat, iradatnya. Karena apapun yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita pikirkan, kita terima semuanya itu, karena itulah kehendak Allah. Namun dalam menerima rasa dan pikiran itu, kita harus selalu mensucikan Allah, karena Allah adalah Maha Suci, subhanallah. Dengan hakikatnya adalah menerima kesucian Allah. Jadi kuncinya adalah kita terima Allahnya. Ketika sudah sadar Allah, kita terima Allahnya, lalu terus kita beristiqomah dalam mengamalkan zikir nafas, sadar Allah. Penjelasan yang lebih lengkapnya inilah penuturan dan uraian dari Bapak Setia Purwanto selaku pengasuh Yayasan Solo Spirit Islam dan pembimbing kami semua di Padepokan Patra, Surakarta. Ya. Baik, saya akan mencoba untuk menjelaskan agar kita bisa lebih menerima apa yang Allah berlakukan pada diri kita. Ya,
Yang pertama, kita harus memahami bahwa semua apa yang ada di alam semesta, termasuk diri kita, ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mau tidak mau, kita harus selalu sadar Allah. Ini kunci. Ya, orang tidak bisa menerima Allah kalau tidak sadar Allah. Maka latihan zikir nafas ini adalah untuk menggembleng diri kita agar kita selalu sadar Allah. Ya, ini kunci ya. Jadi kunci ini yang harus kita pegang, yaitu selalu sadar Allah. Nah, kemudian setelah sadar Allah, kita menerima Allah. Nah, ya. Setelah kita sadar Allah, selanjutnya kita menerima Allah. Nah, bagaimana kita menerima Allah? Ini saya belum menjelaskan tentang menerima, tentang hal-hal yang berlaku ya. Kita baru membahas tentang bagaimana kita menerima Allah agar lebih mudah. Yang pertama adalah menerima semua perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu apa yang masuk dalam indera kita, mata, hidung, telinga, dan semuanya. Jadi apa yang masuk dalam indera, yang kita dengar, yang kita lihat, kemudian apa yang kita pikir. Kita berpikir sesuatu, kita terima. Kadang-kadang pikiran itu tidak terkendali. Kita nggak mau mikir tapi kepikiran. Nah, kepikiran itu harus kita terima. Apa yang kita rasa? Apa yang kita rasa itu pun harus kita terima. Jadi apa yang terjadi pada pikiran, apa yang terjadi pada hati kita, itu harus kita terima. Kemudian apa yang terjadi pada tubuh kita ini, ya, itu perbuatan Allah semua. Baik. Dalam hal ini, dalam kasus menerima, saya akan menyampaikan fatalism atau fatalistik. Semua adalah Allah, nggak ada dari kita. Karena saya bicaranya takdir, saya bicaranya ketentuan, saya bicaranya adalah yang terjadi di alam semesta ini. Kemudian setelah kita menerima apa yang terjadi pada tubuh kita ini, baik pikiran, perasaan, kita juga harus menerima apa yang terjadi di luar diri kita. Tiba-tiba bos kita marah tanpa ada sebab. Tiba-tiba teman kita mengkhianati kita. Tiba-tiba teman kita menjauhi kita. Tiba-tiba ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi pada diri kita yang disebabkan oleh orang lain, bukan dari kita. Perbuatan siapa itu? Perbuatan Allah. Yang pertama harus perbuatan Allah dulu, karena itu jelas. Jadi setelah kita menerima diri kita, kita juga harus menerima di luar diri kita. Kemudian yang kedua adalah menerima bahwa sifat Allah, menerima sifat Allah. Sifat Allah ini harus kita terima. Sifat adilnya, sifat cemburunya, sifat sayangnya, itu harus kita terima. Dan yang terakhir adalah menerima zatnya. Kalau sudah menerima perbuatan, sifat, zatnya, kemudian ini dijadikan satu. Zat, sifat, afal jadikan satu. Terima semua. Nah, disitulah kita menerima secara totalitas. Bagaimana kita bisa menerima? Orang menerima itu harus berada di bawah. Harus berada di bawah. Nggak mungkin orang menerima itu berada di atas. Maka latihannya sujud, berada di
bawah, kepalanya lebih rendah daripada pantat. Kalau sholat kan gitu, sujud itu kepala kita lebih rendah daripada pantat. Karena apa? Mengajarkan kita ini harus berada di bawah. Kalau kita mau menerima Allah, berarti kita harus di bawahnya Allah. Kalau kita mau menerima Allah, berarti kita harus berada di bawah. Subhana rabbiyal a'la, Maha suci Engkau yang maha tinggi. Kita di bawah, Allah tinggi. Itu hikmah terbesar di dalam kita sholat. Posisi itulah posisi kita paling dekat dengan Allah. Itu namanya kalau kita sebut dengan grounding. Nah, saya sering menyebut kata grounding ya. Seperti itulah kita berada di bawah agar kita bisa menerima. Kenapa orang tidak bisa menerima? Karena berada di atas atau berada sejajar. Kita berada di bawah. Subhana itu berada di bawah, membenarkan Allah atas segala perbuatannya. Namanya Maha Suci Allah. Baik. Kemudian grounding ini harus masuk lebih dalam. Ya, groundingnya tuh nggak ada batas. Masuk ke bawah. Nah, itu ya. Baik, itu latihan T1. Jadi saya harapkan diamalkan. Subhanallah tidak hanya sekedar di mulut, tapi jiwa kita ini betul-betul berada di bawah, sehingga kita bisa menerima perbuatan Allah, sifat Allah, zat Allah. Bagaimana kita bisa menerima? Kita harus berada di bawah. Kita bisa menerima. Baik. Demikian ulasan sedikit tentang T1. Mudah-mudahan kita terus semangat untuk grounding, semangat untuk bersujud di hadapan Allah. Alhamdulillah, semoga apa yang telah diuraikan dan dijelaskan lebih konkret dan mendetil oleh beliau selaku pengasuh dan pembimbing di Padepokan Patra Surakarta, semoga bermanfaat bagi kita selaku jamaah zikir nafas sadar Allah dimanapun berada. Akhir mukalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.